Kita tahu bahwa memang tidak ada yang bisa melawan yang namanya kematian. Ya, Tuhan kapanpun bisa menjemput saudara dan saya sesuai dengan waktunya. Apa yang kita perlukan, saudaraku? Orang tidak akan mengerti kapan waktu itu. Ya, tetapi yang perlu kita siapkan adalah hati kita. Sebab itu firman Tuhan terus disampaikan kepada kita, bagaimana kita harus terus berjaga-jaga. Orang itu meninggal tidak harus sakit dulu. Zaman sekarang itu orang meninggal itu bikin kaget ya saudaraku ya. Baru minum kopi, tiba-tiba berbaring, tiba-tiba sudah habis. Benar? Itu mengagetkan kita yang hidup. Tapi itulah memang semuanya waktunya Tuhan. Sebab itu kalau kita melihat di masa-masa yang akhir ini, apa yang ada dalam hati saudara dan saya. Ketika kita melihat kematian di sana sini, ya, apa yang perlu kita siapkan? Mari kita mau terus siapkan jiwa dan roh kita supaya kita layak bertemu dengan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku, sore hari ini kita bersyukur. Saya melihat ibu-ibu yang begitu luar biasa, bapak-bapak ya, semuanya begitu mengasihi Tuhan. Sehingga sore hari ini kita bisa ada di tempat ini. Ya, kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengar firman Tuhan. Saudaraku, dalam setiap kehidupan kita ini perlu atau membutuhkan yang namanya orang-orang yang bisa mengerti kita. Nah saudaraku, saya mengatakan bahwa dalam setiap masa kehidupan kita tuh selalu membutuhkan orang lain. Kita selalu membutuhkan hubungan dengan orang lain, benar? Kalau saudara ingat sejak kecil, ya, saudara ingat kita pasti punya teman, kita pasti punya sahabat, kita pasti punya saudara, ya. Dan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita bergaul, itu pasti sedikit banyak adalah orang-orang yang cocok dengan kita. Punya karakter yang sama dengan kita. Punya sedikit banyak punya kebiasaan yang sama dengan diri kita. Ya, itu baru kita mau berteman. Dan biasanya kita berteman dengan orang-orang yang bisa mengerti perasaan kita. Ya, semakin kita akrab membangun hubungan dengan teman kita, dengan sahabat kita, ya, semakin kita akan dengan bebas mencurahkan isi hati kita, benar? Ya, sebab itu ada bahasa kerennya curhat. Ya, kita butuh orang-orang yang bisa mendengarkan curahan hati kita. Kita kadang-kadang butuh orang yang bisa atau mau mendengar perasaan-perasaan kita, rencana-rencana kita. Nah, oleh sebab itu kita seringkali tidak merasa malu ketika kita juga mau menceritakan apa yang ada di dalam hati kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Saudara tahu bahwa Tuhan kita itu juga adalah satu pribadi yang sebenarnya merindukan hubungan dengan kita. Ketika hubungan dengan manusia yang dia ciptakan itu mengalami kerusakan karena dosa, Tuhan berusaha dengan sedemikian rupa, ya Bapa sampai mengorbankan Tuhan supaya dia bisa membangun hubungan yang sudah rusak lewat pengorbanannya. Ya. Sebagaimana kita semakin bergaul dengan seseorang, kita semakin mengerti hatinya. Demikian juga kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita juga akan pasti semakin mengerti isi hati Tuhan. Amin. Waktu sore hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu bergaul dengan Allah, firman-Nya dinyatakan. Ketika kita bergaul dengan Allah, firman-Nya akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Kita mau baca di dalam Mazmur pasal ke-25 ayat yang ke-14.
Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang apa? Yang takut akan Dia. Jadi hanya orang-orang yang takut akan Dia, Tuhan mau bergaul karib dengan dia. Supaya dia bisa menyatakan isi hatinya, supaya dia bisa menyatakan rencananya, supaya dia bisa menyatakan perjanjiannya kepada umat pilihannya. Orang-orang dikatakan yang takut akan Dia. Hanya merekalah yang akan menjadi tempat di mana Tuhan bisa menyatakan janji-janjinya. Saudaraku, Kejadian 18 ayat 17 dikatakan, Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Saudaraku, Abraham adalah salah satu sosok pribadi yang dipilih oleh Tuhan dan dia memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora di zaman Abraham, ya Tuhan tuh sampai berpikir, aku mau menceritakan ini kepada Abraham enggak ya? Bukankah Abraham adalah orang yang aku pilih? Sehingga akhirnya Tuhan tidak tahan. Dia tidak bisa tahan untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga kalau saudara baca lebih lanjut, akhirnya Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan menghancurkan dan membinasakan Sodom dan Gomora. Saudara tahu dari mana kalau Abraham dengan Tuhan itu begitu baik hubungannya? Ketika Tuhan berkata, aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Abraham mengingat, ada saudaraku Lot di sana. Lalu dia mengadakan tawar-menawar dengan Tuhan. Saya merasa kalau dia tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Abraham tidak akan berani nawar-nawar sama Tuhan. Tapi dia nawar, Tuhan, kalau di Sodom ini hanya ada orang 50, kira-kira Tuhan mau melenyapkan enggak? Tuhan bilang kalau ada 50 orang saja, aku tidak akan melenyapkan Sodom dan Gomora. Sampai 6 kali, saudaraku, Abraham berpikir ada enggak ya di Sodom ini 50 orang yang hidup takut akan Tuhan, supaya Tuhan tidak melenyapkan Sodom. Tapi dia merasa enggak ada. Dia tawar sama Tuhan lagi, Tuhan kalau ada 45. Tuhan bilang enggak akan aku lenyapkan. Kalau 40 Tuhan, kalau 30 Tuhan, kalau 20. Tuhan bilang 20 orang tidak akan aku lenyapkan. Abraham berkata, Tuhan kalau 10 orang saja, apakah engkau akan melenyapkan? Kita melihat bahwa ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang kereng ya saudaraku. Dia bukan Tuhan yang tidak bisa didekati. Karena di dalam Mazmur 25 ayat 14 tadi dikatakan Tuhan itu bergaul karib. Dia juga punya Tuhan yang punya keinginan untuk bisa membangun hubungan dengan saudara dan saya. Supaya dia bisa menyatakan isi hatinya. Tapi mengapa saudaraku? Banyak orang yang tidak bisa mengerti apa yang ada dalam isi hati Tuhan. Karena sekalipun dia rajin ke gereja, sekalipun dia rajin melayani, tapi dia tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang perlu dibangun. Saudara pergi ke gereja, oke, saudara mendengar firman Tuhan, saudara bisa bangun. Tapi membangun hubungan Tuhan dengan Tuhan itu tidak saja cukup 1-2 jam di dalam gereja. Setiap hari dalam kehidupan kita, 24 jam dipotong tidur. Ya. Bahkan di dalam tidur pun Tuhan berkata, aku mencurahkan berkat-Ku ke atasmu. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas hubungan dengan Tuhan. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dengan siapa kita bergaul itu penting. Saudara melihat anak-anak saudara,
dengan siapa mereka bergaul. Mereka bergaul dengan orang yang mabuk-mabuk, pasti hidupnya akan mabuk. Saudara, lepas mereka di tempat orang-orang yang suka hidup di dunia malam, merokok, main sabu, akan begitulah anak-anak kita. Jadi dengan siapa kita memberikan diri kita untuk bergaul, itu menentukan siapakah kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, firman Tuhan berkata, engkau pasti akan menjadi bijak. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang yang fasik, kalau engkau bergaul dengan orang yang bebal, firman Tuhan tadi berkatakan, kita akan menjadi orang yang malang. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Dengan siapa kita akan bergaul, itu menentukan siapa kita. Kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, kalau kita mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita pasti akan memiliki cara hidup seperti Tuhan. Kita pasti akan memiliki karakter-karakter Kristus. Kita pasti akan memiliki pola hidup seperti yang Tuhan hidup bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku, kita perlu bergaul dengan Tuhan sedemikian rupa. Kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk berdoa, tutup pintu saudaraku, karena kita harus bekerja. Ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas. Dia ada di segala waktu, dia ada di segala tempat. Membangun hubungan Tuhan tidak dibatasi oleh gedung gereja. Ketika kita bekerja, ketika kita masak, ketika kita berjualan, kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau setiap hari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Termimil saudaraku, waktu saudara mau, kadang-kadang saudaraku, saya ini wanita itu biasanya ibu-ibu kalau belanja ya saudaraku. Mau beli belanjanya gula, nanti temennya banyak. Ya, ada permen, ada kopi, ada snack saudaraku. Ya kan? Sampai suatu kali saya mencoba belajar. Ketika saya akan belanja, saya ngomong dengan Tuhan, Tuhan aku mau belanja, tolong ya Tuhan. Supaya saya tidak membelanjakan keuangan saya itu untuk hal yang tidak perlu. Ya. Atau ketika kayak saya masak di dapur, saudaraku, saya tuh kalau masak di dapur tuh karena maunya cepat, ya seringkali tuh sendok, masak, apa tuh bisa berterbangan, saudaraku ya. Tiba-tiba piar gitu, saudaraku ya. Sampai saya ngomong gini, Tuhan, kenapa sih saya tuh kok tidak bisa bekerja dengan rapi? Saat itu saudaraku, saya membangun hubungan dengan Tuhan. Ini perlu kita biasakan setiap hari, setiap waktu. Kalau dimanapun kita ada, kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bertanya, kita ngobrol dengan Tuhan. Boleh enggak ya Tuhan, aku mau balas perkataannya dia yang sudah nyakitin aku. Tanya dulu saudaraku. Jangan sudah ngomong, orang lain sudah sakit hati, ya baru kita sadar. Coba kita mau belajar, bangun hubungan, berkata-katalah setiap waktu dengan Tuhan. Kalau ini bisa saudara dan saya lakukan, kita pasti akan menjadi seperti Kristus. Karena otomatis kita akan melakukan apa yang Tuhan mau. Karena ketika kita bertanya Tuhan ngomong tidak, ya jangan lakukan. Ya. Kalau Tuhan ngomong boleh, baru kita lakukan. Nah saudaraku, kalau kita membangun kepekaan ini dengan Tuhan, ya saya percaya hidup saudara dan saya pasti makin hari makin hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup kita pasti akan terus semakin hari semakin berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kita perlu membangun hubungan bergaul karib dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan setiap waktu menyatakan firman-Nya, menyatakan isi hatinya. Dan aku kata bergaul ini bukan hanya sekedar berteman, bukan hanya sekedar bisa ngobrol, mencurahkan isi hati, ya. Tetapi ini merupakan digambarkan sebagai satu hubungan
seperti orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak itu punya hubungan yang disebut hubungan darah. Jadi saudara dan saya harus sampai mengerti. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata, darahku sudah tercurah untuk menebus segala dosa pelanggaranmu. Darah Yesus itu yang mengalir di dalam hidup saudara dan saya. Kalau darah Yesus mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya, seharusnya kita itu punya gennya Tuhan. Kita itu punya punya, saudara tahu gen ya. Jadi sifat-sifat yang diturunkan. Biasanya tuh seorang anak pasti akan memiliki sifat seperti orang tuanya, benar? Sebab itu ada istilah kacang ora ninggal lanjaran. Nah, ya. Jadi seorang anak pasti sedikit banyak akan memiliki watak atau sifat dari orang tuanya. Sebab itu kalau anak saudara nakal, anak saudara tukang memberontak, jangan cepat-cepat marah sama dia. Koreksi dulu. Aku ini seperti apa? Saya percaya kalau kita menjadi orang tua yang baik, memiliki pertobatan, pasti anak-anak kita juga akan hidup dalam pertobatan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, kalau kita sudah mengaku Tuhan, aku adalah anakmu. Berarti dalam diri kita itu mengalir darah Kristus. Tapi apakah kita memiliki karakternya Tuhan? Itu yang penting. Apakah kita punya sifat-sifatnya Tuhan? Itu yang perlu kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, itu perlu kita renungkan. Tapi kita mau belajar pada sore hari ini, dikatakan yang pertama, apa sih? Ya, kenapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan? Tadi di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan karena Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Kita melihat seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Henok. Ya, coba kita baca Henok, Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah selama berapa saudaraku? 300 tahun. Tidak dijelaskan bagaimana hidup Henok 300 tahun. Tetapi di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menyatakan selama hidup 300 tahun ini bergaul dengan Allah, dan setelah itu kalau saudara baca ya di dalam ayat ke-23, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Orang yang diangkat oleh Allah gak mungkin hidupnya tidak benar. Amin. Jadi katakan 300 tahun Henok bergaul dengan Allah. Tidak diceritakan dia sebentar setia kepada Allah, sebentar tidak. Tidak dikatakan dia sebentar menjadi orang yang takut akan Tuhan, sebentar tidak. Berapa lama saudara dan saya ikut Tuhan? 1 tahun? 5 tahun? 20 tahun? 50 tahun? Apakah kita bisa menjadi seperti Henok? Cintanya kepada Tuhan, hubungannya dengan Tuhan itu tetap. Tidak seperti kapal selam. Kapal selam itu sebentar timbul, sebentar tenggelam. Saya banyak melihat, bahkan hamba-hamba Tuhan, orang yang sudah melayani. Hari ini dia menggebu-gebu melayani. Ya, kalau bisa mau tidur di gereja. Supaya gereja buka pagi, dia sudah buka mata di sini. Enggak berapa lama saudaraku, tenggelam. Dicari mana ini, ibu ini. Enggak ada. Enggak adanya bukan diangkat Tuhan, tenggelam saudaraku. Berarti hidupnya tidak tetap di hadapan Tuhan. Memang mungkin sulit menjaga diri seperti Henok selama 300 tahun.
Tapi kalau saudara dan saya mau masuk dalam bilangan buah sulung kerajaan Allah, hari ini juga kita harus berjuang. Hidup bergaul benar dengan Allah. Sebab dikatakan di dalam kitab Ibrani, Henok itu hidup dalam perkenanan Tuhan. Dia hidup dalam imannya kepada Tuhan. Tidak hari ini beriman, besok tidak. Coba dibaca Yudas ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudaraku, apa hasilnya kalau kita bergaul dengan Tuhan? Ketika Henok memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan itu ngomong kepada Henok. Sehingga Henok bisa bernubuat. Dia mengatakan sesuatu yang akan terjadi 6.000 yang akan datang. Dia bisa berkata bahwa Tuhan akan datang dengan beribu-ribu pasukannya. Dia akan datang, yaitu Yesus. Dan kedatangannya itu dikatakan dalam kitab Yudas untuk mengadakan penghakiman. Untuk mengadakan penghukuman kepada siapa? Kalau tadi saudara baca, orang-orang yang suka menggerutu, ngomel setiap hari, tidak bisa mengucap syukur, ngeluh setiap hari, tidak bisa belajar berterima kasih. Hidup dalam hawa nafsu, ya, berkata-kata kotor, hidup tidak senonoh. Itu orang-orang nanti, saudaraku. Jangan saudara pikir yang tidak bisa masuk surga itu orang yang bunuh, orang yang rampok. Mereka kalau tidak bertobat ya tidak akan bisa masuk. Tapi ketika dari mulut kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tukang umpat, suami diumpat, anak diumpat, tetangga diumpat. Ngeluh terus saudaraku, waduh nasibku kok ngene ya, Tuhan tuh enggak sayang ya. Tuhan itu enggak adil ya. Dikatakan nanti loh orang-orang yang begini loh saudaraku, dihukum sama Tuhan. Sebab itu saudaraku, mari kita mau belajar. Belajarlah mengucap syukur. Apa yang Tuhan kerjakan melalui Henok, untuk dia memperkatakan apa yang akan terjadi 6.000 tahun kemudian, itu juga Tuhan bisa lakukan dalam hidup saudara dan saya. Seringkali Tuhan ingin berkata-kata kepada kita. Seringkali Tuhan pengen ngomong. Jangan. Tapi kita tidak punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Karena apa? Enggak pernah bergaul intim dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi selangkah di depan kita. Itu yang saya percaya. Tapi seringkali kita tidak pernah mengerti apa yang Tuhan katakan. Contoh yang kedua. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan tidak ada orang yang seperti dia. Hidup di dalam kebenaran. Tidak bercela selama hidupnya, saudaraku. Sehingga apa? Tuhan ngomong sama Nuh, Nuh, aku mendengar banyak kejahatan terjadi. Aku akan melihat dan aku akan menghukum. Sebab itu kamu bikin bahtera ya. Dikasih ukurannya sama Tuhan. Karena Nuh ini punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Setiap hari dia bergaul. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu pasti memiliki cara hidup yang benar seperti Tuhan. Dikatakan hidupnya tidak bercela. Saudara dan saya selama hidup banyak cacat celahnya bukan? Tapi mari kita ketika kita mendengar firman ini, kita mau minta supaya Roh Kudus itu mengubah hidup kita. Ya. Dan Nuh melakukan tepat
seperti apa yang Tuhan katakan. Saudara, seringkali ketika Tuhan ngomong dengan kita mikir, mosok toh Tuhan? Enggak mungkin lah. Saudara tahu waktu Tuhan ngomong sama Nuh untuk membuat bahtera karena dia mau menghukum orang-orang pada zaman itu yang hidup di dalam dosa. Itu enggak lagi mendung, saudaraku. Tanda-tanda mau hujan, mau banjir itu tidak ada. Tapi dia disuruh bikin bahtera di atas gunung lagi. Saya mendapat satu pengertian. Seringkali Tuhan mungkin berbicara kepada kita untuk melakukan sesuatu yang sepertinya tidak mungkin. Mungkin Tuhan hadapkan kita pada satu situasi yang apa mungkin itu? Gak mungkin lah Tuhan. Mana anak-anakku semua kelihatannya baik-baik saja. Ya, tapi ketika Tuhan mulai ngomong dengan suaranya yang lemah lembut. Kadang-kadang Tuhan dibilang Tuhan tuh bisa berkata di atas badai. Tapi Tuhan bisa berkata dengan lemah lembut. Kadang-kadang Tuhan bisa berbicara melalui hamba-hambanya. Tetapi seringkali Tuhan juga berbicara dengan melalui teman kita, saudara kita, anak kita. Ini loh saudaraku, begini loh Tuhan ngomong. Tapi seringkali kita tidak mengerti. Ketika Tuhan berkata seringkali itu enggak mungkin Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia T-A-A-T. Taat. Lakukan. Ya. Dan kita akan melihat hasilnya. Apa yang Tuhan lakukan. Dia menyampaikan rencananya kepada Nuh. Sehingga kita tahu apa rencana itu. Ya, karena Tuhan akan menyelamatkan Nuh. Orang yang benar dan tidak bercacat bersama dengan keluarganya. Kalau saudara ingat ya anak-anak sekolah minggu hafal sekali. Nuh dan anaknya dan istrinya dan mantunya dan binatang-binatang sepasang masuk ke dalam bahtera sehingga tiba-tiba tidak ada mendung, tidak ada gerimis. Badai itu datang, banjir itu melanda dan selamatlah Nuh. Kalau saudara mau selamat, bangun hubungan dengan Tuhan. Pasang telinga kita untuk kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Supaya kita mengerti setiap rencananya yang adalah rancangan yang mendatangkan keselamatan buat saudara dan saya. Saudaraku, kita mau belajar dari dua tokoh ini. Ya. Ketika kita membangun hubungan dengan Allah, Dia akan menyatakan rancangannya. Kita tahu apa yang akan terjadi. Asal kita menyediakan hati kita, roh kita, untuk kita bisa mengerti akan suara Tuhan. Yang kedua, ketika kita mau membangun bergaul erat dengan Allah, kita mau baca di dalam Wahyu pasalnya yang pertama ayat yang ke-19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Tuhan berkata kepada Yohanes, tulis apa yang telah kau lihat. Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa saudaraku? Apa yang akan terjadi sekarang? Kita mau lihat dalam kehidupan seorang yang bernama Sakius. Ya, Lukas 19 ayat yang ke-9 saja dibacakan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dikatakan Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saudara tahu Sakius itu siapa? Sakius itu adalah orang pendek katanya ya. Dia tapi adalah punya pekerjaan pemungut cukai. Kalau zaman sekarang itu pemungut pajak mungkin di pasar-pasar gitu ya. Dia lebih banyak menekan orang daripada menolong. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus dikatakan karena dia pendek, dia kepengen lihat Tuhan Yesus itu seperti apa. Sehingga dia berusaha naik di atas sebuah pohon. Ketika dia naik di atas sebuah pohon, Tuhan lewat bersama dengan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Ketika Tuhan berjalan, ya,
Bisa-bisanya dia melihat Sakius ada di atas pohon, sedang berusaha melihat karena dia terlalu pendek. Kalau dia lihat di bawah itu tertutup oleh banyak orang. Keingintahuannya membuat dia berjuang. Sehingga ketika dia mau melihat Yesus, Yesus berkata, Sakius, turunlah. Tuhan berkata apa? Aku akan menumpang di rumahmu. Bisakah waktu itu Sakius berkata, Tuhan, aku hanya mau sekedar melihat Engkau. Sehebat apa? Aku hanya mau tahu. Tuhan tidak perlu numpang di rumahku, bisa? Bisa, saudaraku. Tapi lihat, ketika Sakius mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, Sakius turun. Tuhan hanya ngomong begitu. Aku akan menumpang di rumahmu. Apa yang dilakukan oleh Sakius? Dia segera turun bersama-sama dengan Tuhan ada di rumahnya. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, dia menerima Yesus dengan sukacita. Kita perlu mengkoreksi diri kita. Apakah kita juga memiliki hati yang sukacita ketika kita menerima Tuhan? Biasanya kalau orang baru menerima Tuhan, wah, waktu itu sukacita, saudaraku. Wah, berapi-api, semangat, melayani ya semangat. Tapi kalau sudah waktu demi waktu, ya menyelam lagi. Karena apa? Dia tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sakius tidak saja hanya mendengar dan menerima Yesus dengan sukacita di dalam hatinya membangun hubungan. Tapi dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dia melakukan kebenaran dengan pertobatannya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah bertobat, amin. Tapi apakah saudara dan saya sudah melakukan kebenaran? Itu yang penting. Kebenaran itu harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Jangan di waktu-waktu tertentu kalau kita mau. Jangan di waktu-waktu tertentu kalau situasi memungkinkan kita berbuat kebenaran. Tetapi sepanjang waktu kita berkata, aku membangun hubungan dengan Tuhan. Sepanjang waktu itulah harusnya kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga Tuhan berkata, hari ini. Tuhan tidak berkata besok ya Sakius. Tapi Tuhan berkata hari ini juga. Ya, akan terjadi keselamatan. Apa yang sedang hancur dalam hidup saudara dan saya? Apa yang sedang perlu kita selamatkan di dalam hidup keluarga kita? Mungkin hubungan kita dengan suami istri, hubungan dengan anak hancur. Perlu diselamatkan, anak-anak saudara hancur, perlu diselamatkan. Ekonomi kita hancur, perlu diselamatkan. Yang perlu dengar apa kata Tuhan. Tuhan tidak pakai besok ya, baru aku akan berkati engkau. Tapi firman Tuhan berkata hari ini juga keselamatan itu akan datang dari engkau. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara harus tangkap firman Tuhan ini. Kenapa kita tidak pernah mengalami itu Tuhan? Hidupku juga begini, ekonomiku tidak berubah, anak-anakku tidak berubah, suamiku, istriku tidak berubah. Jangan-jangan kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak selalu hidup dalam kebenaran. Dengar firman Tuhan, dengar. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan. Kalau engkau mendengar firman Tuhan, lakukan. Baru engkau akan menikmati hasil dari apa yang kita lakukan. Saudaraku, lalu yang kedua. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini adalah perkataan seorang, saudara ingat waktu Tuhan disalib itu ada 2 orang bersama dengan Tuhan yang akan disalib juga. Ya, yang seorang tidak mau percaya kepada Tuhan.
Tetapi yang seorang ini dialah yang berkata, Tuhan, ingat aku ya. Ya. Tuhan, orang ini berkata, Tuhan, biar nanti aku bersama-sama dengan Engkau. Ya, saya coba akan baca lagi ya. Dalam Lukas ini pasalnya yang ke-23 supaya kita lebih memahami, saudaraku, apa yang dilakukan oleh orang yang akan disalib bersama dengan Tuhan. Lukas 23. Bentar ya, saudara. Ayatnya yang ke-43. Ya. Di dalam ayat yang ke-40 dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Jadi orang yang satu ini, saudaraku, ada penjahat dua. Yang satu yang berkata dengan Tuhan ini, dia itu adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia bilang, kamu gak takut sama Tuhan, kepada Allah. Ya. Lalu yang kedua, orang ini berkata, kepada Tuhan bahwa aku ini adalah orang yang memang layak dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia berkata Tuhan itu enggak salah. Yang salah tuh kita. Lalu dalam ayat 40 dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kita harus memiliki hidup takut akan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Dan orang ini membuat pengakuan di hadapan Tuhan. Ya, bukankah engkau itu raja? Ingatlah akan aku. Dan Tuhan berkata apa, saudaraku? Tuhan gak berkata besok ya, aku akan menolong engkau. Tetapi Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan yang sama Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Hari ini juga, kalau saudara percaya, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, kalau saudara hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan berkata hari ini juga, saudara dan saya akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudaraku, itu yang harus kita pegang. Yang ketiga kita mau baca Wahyu 1 ayat yang ke-19 tadi. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan, sebagaimana kita mengerti orang-orang yang dekat dengan kita, Tuhan akan berkata kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Apa yang akan terjadi sekarang dan yang akan datang. Apa saudaraku? Dikatakan aku akan datang segera. Wahyu 3 ayat 11. Coba dibacakan. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuhan berkata, dia sedang berkata tentang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan diri kita sekarang. Aku akan datang segera. Banyak kali kita berpikir kapan toh dari dulu aku jadi Kristen. Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tapi Tuhan gak pernah datang juga. Saudara ingat firman Tuhan. Kalau kita pegang, mendengar setiap perkataan firman Tuhan. Dia bilang, aku datang seperti pencuri. Kalau Tuhan datang, besok malam aku akan datang, itu namanya bukan pencuri. Artinya bukan dia yang akan mencuri, tapi tidak seorang pun yang akan tahu. Yang ada adalah kita persiapkan diri kita untuk kita siap. Dengan apa dikatakan firman Tuhan? Peganglah apa yang ada padamu. Apa saudaraku? Firman Tuhan. Pegang itu, jangan lepaskan. Hidupi. Jangan hari ini saudara hidupi firman, besok enggak. Hari ini saudara percaya kepada Tuhan, besok kepada hantu. Pegang saudaraku, sekali Tuhan berjanji dia pasti akan menepatinya. Kalau kita pegang firman Tuhan, apa yang akan terjadi? Supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi ingat-ingat saudara, kalau saudara mulai tinggalkan Tuhan, saudara mulai tidak mau pegang firman Tuhan, mahkota itu akan diambil.
diberikan kepada orang yang setia. Ya, sebab itu mari kita mau bersama-sama terus menyediakan diri kita. Dan dikatakan orang yang memiliki hidup karib bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan berkata apa? Di dalam Wahyu 22 ayat 12 saya akan bacakan, dia akan memberi pahala. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Upah itu adalah pahala yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Kalau kita hidup setia. Kenapa kita hidup setia? Karena kita terus mendengar firman Tuhan. Setialah sampai mati. Setialah sampai aku datang. Dan engkau akan aku bawa tinggal bersama dengan aku selama-lamanya. Poin yang keempat dikatakan, engkau akan tinggal bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 17, ayat yang terakhir kita baca. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan sudah disampaikan kepada saudara dan saya. Pilihan itu ada di dalam keputusan hati kita masing-masing. Apakah mulai hari ini kita mulai memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan? Supaya ketika Tuhan menyampaikan firman isi hatinya, rancangannya kita mengerti. Supaya kita peka ketika Tuhan mengatakan apa yang ingin Tuhan katakan. Saudaraku, dikatakan dia akan datang segera. Kalau Tuhan datang, kita semua akan diangkat. Memerintah, tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Shalom, shalom.